Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ramadan dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika kelas PM 2022E dengan NIM 22030174130. Di sini saya ingin membicarakan terkait sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Sebelum kita bicara tentang hal-hal teknis, ada baiknya kita pelajari dulu asal mula bahasa Indonesia itu dan bagaimana dia bermetamorfosis sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Kenapa belajar sejarah bahasa Indonesia itu diperlukan? Karena sejarah sangat mempengaruhi perspektif kita terhadap segala sesuatu. Jadi, kalau kita tahu latar belakangnya, asal-usulnya, dan bagaimana dia mengalami perubahan, kita akan bisa memposisikan objek itu secara lebih proporsional. Oleh karena itu, supaya kita memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mempelajari sejarahnya. Hal pertama yang perlu kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial. Bahasa Indonesia lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa pra-kemerdekaan, bangsa kita, leluhur kita, itu sedang berjuang sekuat tenaga membebaskan diri dari cengkraman penjajahan. Oleh karena itu, ada momen-momen yang sangat penting. Misalnya, pada 1928, ketika terjadi Sumpah Pemuda, awal mula pengikraran bahwa pemuda akan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa pada momen Sumpah Pemuda itu diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan? Bahasa memiliki peran besar dalam menyatukan bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Bahasa Indonesia memiliki dua implikasi. Yang pertama, implikasi praktis, dan yang kedua yakni implikasi politis. Implikasi praktis yakni ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan dan suku memiliki alat komunikasi yang sama, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Kelancaran bertukar informasi adalah kondisi yang sangat menunjang perjuangan kemerdekaan kita. Bahasa Indonesia memungkinkan pertukaran informasi melampaui kendala budaya. Sementara itu, ada aspek politiknya. Orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama. Oleh karena itu, mereka merasa berada pada entitas atau komunitas yang sama. Nah, perasaan strip ada pada entitas atau komunitas yang sama. Perasaan ini sangat penting dimiliki oleh sebuah bangsa besar yang ingin menjadi bangsa yang merdeka. Rasa berbangsa itu pada dasarnya adalah rasa yang dibangun oleh satu gambaran ketika kita memiliki bahasa yang sama, simbol-simbol yang sama, identitas yang sama. Maka rasa kebangsaan antar sesama juga jadi semakin besar. Kalau begitu, kapan bahasa Indonesia lahir? Ada dua momentum yang bisa kita gunakan untuk menjawab. Secara politis, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yakni ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Tetapi secara yuridis, bahasa Indonesia baru lahir pada 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan. Terdapat pada pasal 36 disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terdapat dua titik penting, yakni 1928 bahasa Indonesia lahir secara politis dan 1945 bahasa Indonesia lahir secara yuridis. Lantas, bagaimana prospek bahasa Indonesia di masa mendatang? Penggunaan bahasa di era saat ini erat kaitannya dengan perangkat teknologi modern, sehingga membuat bahasa menjadi sesuatu yang terus berubah. Alangkah baiknya, perkembangan bahasa Indonesia diikuti pula dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tetap terpelihara hingga ke generasi selanjutnya. Tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah globalisasi yang membawa banyak corak asing ke depan mata kita. Banyak ahli menyimpulkan bahasa yang kita gunakan saat ini secara konstan bertransformasi dan beradaptasi terhadap keperluan penggunanya, apalagi di era yang serba canggih. Rasanya tidak ada manusia yang tidak menggunakan media sosial dalam kehidupannya.
Dari sudut pandang lain, mungkinkah bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa internasional? Mari kita bahas. Menurut Paul Thomas, seorang peneliti bahasa dari Australia, bahasa Indonesia mudah dipahami. Ia dapat memahami bahasa Indonesia hanya memakan waktu 1 hingga 2 tahun, sedangkan untuk tingkat lanjut bisa hampir 10 tahun. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah kebudayaan di Indonesia. Menurut Paul, jika kebudayaan Indonesia dikenalkan lebih luas, maka perkembangan bahasa Indonesia akan semakin baik. Menurutnya, potensi bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional ada. Caranya bisa dikebalkan dalam ASEAN karena menurutnya kebijakan berbahasa di Asia Tenggara belum berkembang sehingga ada kesempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di ASEAN. Hal ini diperkuat dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari daripada bahasa Asia lainnya seperti Vietnam, Jepang, dan Korea. Karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penguasaan aksara khusus. Dilansir dari kanal YouTube Update Pro, ternyata muncul fakta-fakta bahwa ada negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Negara itu yakni Australia, Jepang, Korea Selatan, Hawaii, dan Kanada. Negara yang pertama adalah Australia, merupakan negara yang cukup dekat di Indonesia. Di Australia, bahasa Indonesia diajarkan di berbagai sekolah dasar dan di salah satu perguruan tinggi yang terdapat di Queensland. Selain Australia, negara bekas penjajah yakni Jepang, ternyata juga ada universitas yang membuka program studi bahasa Indonesia, yakni Universitas Tokyo. Negara lain yakni Korea Selatan. Program studi bahasa Indonesia ditawarkan di Busan University of Foreign Students dengan peminat yang cukup tinggi. Negara selanjutnya ada Hawaii. Di negara ini ada universitas yang menawarkan program studi bahasa Indonesia, bahkan dosennya rela pulang pergi Hawaii Indonesia untuk belajar lebih lanjut. Selanjutnya ada Kanada. Hal ini didasari karena banyaknya pekerja Indonesia yang menetap sehingga kursus bahasa Indonesia pun dibuka di mana-mana. Saya setuju dengan pendapat Paul Thomas mengenai langkah yang bisa dilakukan sekarang adalah bahasa Indonesia dijadikan bahasa Asia. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena negara-negara Asia Tenggara umumnya mengenal bahasa Melayu yang menjadi dasar terwujudnya bahasa Indonesia, sehingga cukup mudah bagi mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.